Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Konselor Irsyad, dalam Konseling 17 Berpikir Positif. Pada episode yang ke-13 ini kita akan membahas berpikir positif untuk mengendalikan gelombang kemarahan. Orang yang sedang marah seringkali disebut sedang emosi. Padahal marah hanyalah salah satu dari sekian banyak jenis emosi. Ada emosi senang, ada takut, ada sedih, dan masing-masing yang memiliki turunan dan sampiran pula. Emosi marah misalnya memiliki turunan dan sampiran seperti frustrasi, mengamuk, dendam, sakit hati, dan sebagainya. Kenapa marah seringkali diperluas menjadi emosi saja? Pertama, karena marah emosi yang paling sering muncul dan sulit untuk diatasi. Kedua, marah paling susah untuk diajak kompromi. Begitu Anda marah, maka otak Anda akan mengipas-ngipaskan berbagai alasan untuk melampiaskan kemarahan itu. Yang ketiga, marah menimbulkan semangat dan gairah. Dengan pembenaran atas kemarahan, maka kita merasa punya kekebalan dan kebebasan untuk melampiaskannya. Apakah yang memicu kemarahan? Pertama, terancam secara fisik. Misalnya ketika Anda berkendara, tiba-tiba ada kendaraan lain yang menyalip atau menyerempet Anda dari belakang, Anda terkejut, sialan, atau Anda memuntahkan kata-kata lain yang mengumpat. Kemudian jantung Anda berdegup lebih kencang, Anda bersungut-sungut, tangan Anda gemetar. Dia hampir saja membunuhku, akan kukejar dan akan kubalas. Itu adalah bentuk kemarahan karena Anda terancam secara fisik. Yang kedua, terancamnya harapan, aspirasi, harkat dan martabat serta hak-hak Anda untuk hidup. Itu bisa berupa tidak tercapainya target tertentu, tidak terpenuhinya harapan Anda secara memuaskan atas suatu pekerjaan yang mungkin juga tidak dapat dikerjakan dengan baik oleh orang lain. Bisa pula berupa Anda dikasari, dicaci maki, dibuli, dipermalukan, dan sebagainya. Itu berupa ancaman-ancaman non-fisik yang bisa menerbitkan kemarahan dalam diri Anda. Dalam situasi terpicunya kemarahan, terjadi perangsangan yang diperintahkan oleh amigdala dalam sistem limbik kita. Berbarengan dengan itu, pikiran-pikiran kita merangkai berbagai alasan untuk menumpuk kemarahan dan kemarahan. Sehingga kemarahan itu berangkai-rangkai dalam pikiran kita. Kemudian otak berpikir kita akan dibajak oleh emosi marah sehingga rasionalitas kita melemah dan kognitif kita tidak berfungsi dengan baik. Anda siap meledak, Anda akan segera bertempur atau kabur. Jadi kemarahan bisa berbentuk kesiapan untuk melawan atau Anda lari. Nah, bagaimana caranya kita mengendalikan kemarahan dengan mengembangkan kemampuan berpikir positif? Pertama, Anda mengambil nafas dalam-dalam
seperti saya contohkan ini. Ambil nafas dan lepaskan. Anda menjadi lebih rileks, bukan? Bagi Anda Muslim, Anda bisa menambahkan dengan istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Yang kedua, redam titik api kemarahan dalam pikiran Anda. Hentikan pikiran-pikiran yang menjadi alasan bagus bagi Anda untuk marah. Ganti dengan perspektif yang berbeda, dengan sudut pandang yang berlainan. Dalam contoh di mana kendaraan Anda disalip atau diserempet oleh kendaraan lain, ketika Anda memuntahkan kemarahan dengan mengatakan sialan, dia hampir saja membunuhku. Ketika Anda memuntahkan kata-kata sialan, dia hampir saja menabrakku. Itu bisa diganti dengan, oh, dia mungkin sedang belajar berkendara. Atau kata-kata yang muncul di pikiran Anda, kalau dia menabrakku, saya akan celaka. Itu bisa diganti dengan kata-kata misalnya, mungkin dia membawa orang dalam keadaan darurat medis. Itu adalah cara untuk melawan pikiran marah, pikiran negatif dengan perspektif yang berbeda. Anda tidak punya banyak waktu untuk mengubah perspektif pikiran Anda. Hanya dalam tempo beberapa detik, Anda harus segera mampu mengganti kata-kata yang negatif dengan kata-kata yang positif. Oleh karena itu, lontarkan segera dengan kalimat-kalimat yang jelas dan singkat. Saya akan memberikan contoh kalimat-kalimat yang dapat digunakan untuk menghadapi situasi-situasi yang menimbulkan kemarahan. Misalnya, dengan kata-kata seperti ini. Dia dalam keadaan tertekan. Pikirannya lagi ruwet. Dia sedang ditimpa musibah. Oh, masih ada cara lain yang bisa kita lakukan. Anda bisa biasakan himpun kata-kata seperti itu untuk menghadapi situasi-situasi di mana Anda bisa marah. Yang ketiga, menjauhlah untuk sementara dari sumber kemarahan Anda. Anda bisa pergi berjalan-jalan, Anda bisa duduk di satu tempat yang menyenangkan, atau Anda melakukan aktivitas lain berolahraga yang bisa mengalihkan pikiran Anda dari sumber kemarahan. Atau Anda beristirahat sejenak dan tidur. Yang keempat, bagaimana cara kita mengendalikan kemarahan? Adalah dengan menggunakan imajinasi kita membayangkan kartun yang lucu. Ketika Anda marah, segera Anda membayangkan Squidward dalam SpongeBob. Atau Anda membayangkan Judy Hope dalam Zootopia, dan atau Anda membayangkan Doraemon. Lucu kan? Hal ini bisa meredakan kemarahan di dalam diri Anda. Yang kelima, bagaimana cara kita menghadapi kemarahan? Yaitu bersikap tegas, lugas, dan dewasa. Berdiri atau duduklah dengan santai, rileks, sehingga tidak terkesan agresif. Kemudian nyatakan harapan dan keinginan Anda dengan kalimat yang singkat tapi jelas. Tatap matanya dengan penuh keyakinan dan Anda percaya bahwa segala sesuatunya bisa berubah, bisa menjadi lebih baik. Misalnya dengan mengatakan,
Ibu sedih melihat kelakuanmu. Semoga ini adalah kecerobohanmu yang terakhir. Ucapan Anda kurang pantas. Namun, bersama dengan itu, Anda juga harus siap untuk mendengar dan menegosiasikan sehingga terjadi win-win solution. Demikian 5 cara berpikir positif untuk mengendalikan gelombang kemarahan. Selamat mencoba. Saya Konselor Irsyad. Sampai jumpa di episode ke-14 tentang cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.